Sekalipun Ridwan Kamil di Jakarta ini nggak ada jaminan menang ya. Anies kuat apapun judulnya per hari Jadi ini. Anies ini nggak ada lawan. Per hari ini nggak ada lawan. Iya. Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan saat ini nama Anies Baswedan masih menduduki elektabilitas tertinggi dalam bursa Pilgub DKI. Tentu ini akan sangat seru jika Ridwan Kamil akan menjadi lawan sepadan bagi Anies. Namun, Adi Prayitno juga berharap Pilgub di DKI Jakarta akan lebih seru lagi jika Anies melawan Kaisang. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Jadi ini yang sepertinya mempertebal di mana Anies itu kemudian harus mendapatkan lawan yang sebanding namanya Ridwan Kamil. Tapi itu tadi yang saya lihat, rasa-rasanya Golkar itu kalau melihat gestur tubuhnya nggak happy Ridwan Kamil di Jakarta itu, Bang. Seperti terpaksa gitu ya. Bukan hanya terpaksa, nggak mau itu kelihatan. Cuman karena Golkar ini berada satu tarikan napas di Kim, jadi kepentingan politiknya harus dinegosiasikan. Inilah repotnya memang ketika satu Kim itu harus berkongsi dengan begitu banyak urusan politik. Itu satunya pilkada kan. Iya, sekalipun misalnya Golkar ingin Ridwan Kamil di Jawa Barat, tapi kalau partai mayoritas di dalamnya menghendaki itu di Jakarta, apa boleh buat bagi Golkar? Ini guys. Ini yang sepertinya membuat belakangan kita dengar statement-statement elit Golkar kan, bahwa kami punya kecenderungan menginginkan Ridwan Kamil di Jakarta. Kan begitu, Bang. Iya. Kami itu maksudnya Golkar itu kutipan dari mereka. Di Jawa Barat. Di Jawa Ya, Barat. karena kan bagaimanapun secara historical politiknya kan Jawa Barat ini kan basisnya lumbung suara Kamil. partai Iya, Golkar. betul. Lumbung suaranya per hari ini ketika Golkar di Jawa Barat itu misalnya ada Aceh Hasan Sadili sebagai ketua DPD-nya itu berlipat ganda. DPRD-nya juga berlipat ganda, prestisius. Masa iya kalau diserahkan kepada yang lain, karena memang di internal Golkar kalau Ridwan Kamil nggak ke Jakarta, nggak ada nama lain yang mentereng, Bang. Dan di bawahnya itu persis memang ada namanya Deddy Mulyadi. Tapi ingat kalkulasinya, Bang. Sekalipun Ridwan Kamil di Jakarta ini nggak ada jaminan menang ya. Anies kuat apapun judulnya per hari ini. Jadi Anies ini nggak ada lawan. Per hari ini nggak ada lawan. Artinya apa? Kalau memang Golkar punya kalkulasi rasional, Anies gampang dikalahkan, mestinya happy juga dong kadernya ditaruh di Jakarta. Ini kan selangkah dengan istana. Jakarta itu kan dianggap RI3 selama ini. Ini guys, RI3 guys. RI3 Jakarta. Mestinya happy. Ketika disebut oleh Gerindra dan PAN dan Projo bahwa RK akan dimajukan di Jakarta, happy mestinya. Langsung konsolidasi, langsung umumkan bahwa calon mereka itu adalah Ridwan Kamil. Tapi kenapa Golkar terlihat mengayun kanan kiri, nunggu istihoroh politik, Juli baru diumumkan. Ini menunjukkan bahwa hitung-hitungannya nggak masuk ini, Pak. Begitu, Pak. Intinya kalau boleh bilang, Pak, kalau bisa yang lain, Pak, gitu ya. Iya, jangan kalau Ridwan bisa Kamil yang lah, Pak. lain. Izinkan kami jaga Jawa Barat, kira-kira gitu. Betul. Dan pada saat yang bersamaan, Kim juga harus berhitung. Kalaupun toh Deddy Mulyadi yang dimajukan, nggak ada jaminan menang juga. Itu. Jadi di Jawa Barat nanti malah kosong, di Jakarta kalaupun memang Anies masih kuat ya kosong, jadi kosong dua-duanya dong. Betul, sekalipun Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya persis di bawah Ridwan Kamil, kan jaraknya jauh. Dan untuk ukuran calon mengamankan satu pertarungan dengan nyaman, elektabilitas Pak Deddy itu kan nggak terlampau signifikan, nggak terlampau meyakinkan. Khawatirnya partai-partai non-Kim seperti PKS, PDIP, kemudian Nasdem, PKB solid, Pak. Ini repot barang. Apapun di Jawa Barat ini kan mesin politik PKS masih mendidih ini, Pak. Jadi sebenarnya fenomena Anies Baswedan maju lagi di Pilkada DKI November 2024 ini bukan sekedar pilkada sendirian ya. Jadi melihatnya adalah rangkaian dari pertarungan pasca pemilu 2024. Kita lihat kan, ya lepas belum resmi, tapi tiba-tiba Puan menarik juga Anies. Artinya ini jangan-jangan ini bahasanya adalah Kim melawan yang disebut dengan non-Kim, kalau kita sebut oposisi lah. Dan itu ada PDI Perjuangan. Nah, iya kan, bisa jadi intinya ada keinginan dari entah dari Pak Jokowi, entah dari Pak Prabowo atau siapapun di Kim, yang intinya jangan Anies nih. Tidak melihatnya 5 tahun saja, tapi lihatnya nanti 2029 ini. Kalau Anies siapapun yang menguasai panggung Jakarta dengan exposure media yang setidaknya kalau jadi kepala daerah di DKI kan lebih mendapatkan inilah paparan. Exposure-nya besar. Dan itu akan mengancam di 2029. Betul. Tapi gini, Mas Yogi, saya
membayangkan gitu. Partai sebesar Golkar gitu ya, partai yang udah dari zaman Orde Baru bahkan. Biasanya susah diatur gitu kan. Sekarang kok gampang banget ya diatur. Dan saya ngelihat dirigennya apa betul seorang Presiden Jokowi ini masih jadi mengorkestrasi koalisi Kok Indonesia bisa Maju. guys emangnya? Saya itu juga urusan elit lah Pak. Tapi yang jelas ketika menyatakan solid di Kim, itu repot untuk menunjukkan eksistensi dan kemandiriannya sebagai partai politik. Pasti di situ dikompromikan. Apalagi bicara tentang pilkada, yang pastinya tarikan napasnya itu soal komposisi kabinet. Per hari ini komposisi kabinet tertutup Pak. Ini kan sedang diuji betul. Soal loyalitas partai-partai yang ada di Kim. Kalau distribusi pertaruhannya itu ya. mungkin saya nebak aja ini kan. Ya, kita kan bukan orang dalam. Ngelantur. Kata Mustaqim katanya 80% sudah solid. Kata Mustaqim. Solid kata orang Madura itu sulit. Sulit ya. Jadi tarikan napas pilkada itu tentu dengan komposisi kabinet. Per hari ini komposisi kabinet itu sangat tertutup loh. Beda dengan Jokowi dulu waktu menang jadi presiden 2014. Jadi exposure kabinet dari setiap partai bermunculan di mana-mana. Siapa yang jadi menteri, apakah ketua umum partainya, apa sekjennya. Per hari ini itu nggak muncul. Pak. Ini tentu menjadi suatu hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Jangan sampai soal bagaimana komposisi distribusi kader-kader partai yang ada di Kim ini tidak merata, ini berdampak pada postur kabinet yang akan didapatkan oleh partai-partai. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira, jangankan Golkar, partai-partai yang lain seperti PAN dan Demokrat sulit untuk menentukan bahwa keinginannya 100% calon mereka di pilkada tidak dinegosiasikan dengan yang lain, terutama dengan Gerindra sebagai pemenang pilpres. Cuman itu tadi, sebagai pemenang pilpres kalau saya berharap ya, Gerindra itu tentu memunculkan kader mereka. Entah siapapun, bisa Budi Juandono, ataupun Mbak Saras misalnya, ataupun Riza Patria. Bahkan kalau mau jujur kita sebut lagi, Kaisang itu sebenarnya, ini sebagai antisipasi, skenario kedua, kalau deadlock dalam arti Ridwan Kamil dan Golkar nggak mau di Jakarta. Harus ada second plan-nya dong. Kenapa Kaisang nggak dimajukan sebagai calon gubernur? Kenapa hanya diproyeksikan sebagai calon wakil gubernur? Bagi saya, baju yang dikenakan oleh Mas Kaisang itu kekecilan kalau hanya sebatas calon wakil gubernur. Ketua umum partai, suara di pileg di Jakarta signifikan. Jakarta dan anak presiden, Bang. Masa iya calon wakil gubernur? Anak presiden sampai 20 Oktober 2024. Betul, tapi per hari ini sampai kandidasi. Betul, magnet sebagai anak presiden penting. Masih kan ya kalau memang faktor anak presiden nggak penting, kenapa Kaisang dikaitkan dengan pilkada Jakarta? Artinya apa? Jadi sekalian ingin memajukan Kaisang, mumpung ada kesempatan maju melalui putusan MA, sekalian aja calon gubernur. Ini sebagai exit plan. Kalau Ridwan Kamil dan Golkar nggak bisa dipaksa untuk sekaligus menghormati orang-orang sudah berjuang keras di MA ya. Betul. Kalau saya justru melihat kalau Ridwan Kamil sama Anies Baswedan bertanding ini nggak beach match, Mbak. Dua orang ini berkawan, Mbak. Iya. Hangat, akrab. Jangan-jangan mereka ini sering WA-WAan tiap hari itu. Ya tidak ada rivalitas yang sifatnya personal, tapi beda kalau Kaisang yang maju. Ini personal. Personal dalam arti Kaisang ini adalah Jokowi. Kaisang ini kekuasaan politik saat ini. Kalau head to head dengan Anies. Jadi big seru guys. Big match-nya jadi kalau Anies dan Kaisang head to head Anies sama Kaisang. Kalau Ridwan Kamil ya Anies kalaupun toh kalah, Ridwan Kamil sekalipun kalah nggak merasa kalah. Ini kawan juga kok yang jadi gitu loh Pak. Nah itu yang saya sebutkan. Ini bukan provokasi, ini realistis kok. Realistis Pak. Karena per hari ini kita tidak melihat satu rasa bahagia yang ditunjukkan oleh Golkar. Oke guys, baru-baru ini pengamat Adi Praitno menyebutkan untuk saat ini Anies masih tak ada lawan di Pilkada DKI Jakarta. Apapun judulnya, Anies tetap masih sangat kuat di DKI Jakarta. Tak ada jaminan Ridwan Kamil akan bisa menang untuk melawan Anies di Pilkada DKI guys. Ridwan Kamil disarankan lebih baik menjadi Gubernur Jabar ketimbang DKI karena masyarakat Jakarta menganggap Pak Anies masih cukup kuat. Prediksinya Bung Adi Praitno, kalau RK di Jabar sudah meyakinkan. Tapi kalau di DKI sangat butuh power-power tertentu untuk bisa menang guys. Kalau Ridwan Kamil ke Jakarta, apalagi pasangannya Kaisang, perlawanan loyalis Anies akan lebih militan. Dan ingat, bisa saja gerakan ini gerakan sukarelawan yang memakai dana sendiri. Sudah banyak sekali sukarelawan di kampung-kampung
yang sudah bergerak dan itu tidak selalu tercover di media, guys. Saya akui partai penguasa memang kuat sekali di dana, tapi menaklukkan Jakarta tidak cukup dengan dana. Menurut saya, analisanya Bung Adi Praitno itu tajam dan netral, benar-benar teliti dengan alur-alur gagasan-gagasan dalam struktur dan non-struktur politik berjalan, guys. Selain itu, Bang Adi pengamat yang mengedepankan tata krama luhur bangsa berdasarkan kajian intelektual, guys. Jadi, mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.